Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar muatan pelajaran SPDP tentang motif-motif batik yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana cara pembuatannya, dan ciri-ciri batik tradisional maupun non-tradisional itu apa saja. Silahkan kalian perhatikan baik-baik penjelasan dari Bu Tika ya. Nah, baik anak-anak. Kali ini kita akan belajar mengenai batik sebagai karya seni rupa serta ciri-ciri karya seni batik. Perhatikan baik-baik, batik sebagai karya seni rupa daerah. Berbagai bentuk kesenian Nusantara yang ada sekarang ini merupakan budaya masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat serta kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Ya, ini contoh batik yang bisa kalian lihat. Nah, batik, kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam atau lilin ya anak-anak ya, dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Jadi misalkan kalian adalah orang asli Semarang dengan orang asli Sumatera, pasti motif batiknya berbeda. Karena motif batik ini sesuai dengan ciri khas dari daerahnya masing-masing. Kemudian ciri-ciri karya seni batik anak-anak. Yang pertama, ciri-ciri batik tradisional, yaitu coraknya memiliki makna simbolik. Ada makna tersendiri ya dari corak batik tradisional ini. Kemudian umumnya itu bermotif ular, pagoda, geometris maupun barong. Dan warnanya itu cenderung gelap cah, bisa hitam, coklat, kehitaman atau malah putih langsung ya. Terus kemudian motif batik ini merupakan ciri khas dari daerah asal. Sedangkan ciri-ciri batik modern, coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus. Jadi kalau yang batik tradisional itu ada makna simboliknya, kalau batik modern itu tidak memiliki makna simbolik khusus. Kemudian umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Jadi ketika batik tradisional itu bermotif ular, pagoda, geometris, barong. Kalau batik modern itu bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Warnanya itu juga cenderung bebas. Bisa biru, merah, ungu, maupun merah muda. Dan motif batik sendiri yang batik modern itu bukan merupakan ciri khas dari daerah asal. Jadi sesuai dengan pembuat batik tersebut. Kemudian, nah ini contoh batik tradisional ya anak-anak. Ini batik tradisional dan yang ini batik modern. Misalkan kamu tahu dari warnanya dulu, oh sama-sama coklat, tapi kalian bisa membedakan ya, kalau batik tradisional itu lebih ke simbolik, tetapi kalau yang modern itu lebih ke ceria ya, tidak ada simbol khusus, tapi lebih ke ceria, kemudian ada bunga-bunganya, itu lebih ke batik modern. Dan teknik pembuatan batik itu ada 3 anak-anak. Yang pertama ada teknik tulis, teknik cap, dan juga teknik cetak atau sablon. Yang paling membutuhkan waktu dan juga tenaga itu pasti yang teknik tulis. Oleh sebab itu, jika kita beli di tempat pembuatan batik, pasti batik tulis itu memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan teknik batik yang lainnya. Nah, berikut Bu Tika tunjukkan macam-macam motif batik Nusantara. Yang pertama ada motif batik Aceh ya, seperti ini anak-anak. Kemudian ada motif batik dari Jakarta. Ada ciri khasnya, ada tugu monasnya ya, Cah. Kemudian ada motif batik Cirebon. Nih seperti ini. Ada motif batik Riau. Jadi ini yang batik Aceh, kemudian ada batik Jakarta, ada batik Cirebon maupun batik Riau. Selanjutnya, nah ini kita sering kali ya lihat batik seperti ini ya. Ternyata ini adalah batik Solo. Dan yang ini merupakan contoh batik motif batik Yogyakarta. Kalau yang ini ada seperti bunga dan dedaunan, itu adalah batik Tegal. Dan yang seperti model batik tradisional yang seringkali kita lihat juga, ini merupakan batik Pekalongan. Oke.
Itulah beberapa hal terkait dengan batik atau batik modern, batik tradisional, ciri khas batik Nusantara, kemudian ciri-ciri masing-masing antara batik modern dan batik tradisional, serta berbagai macam motif yang ada di Nusantara. Kita sebagai warga negara yang baik haruslah mencintai produk-produk Indonesia. Jadi dari sekarang silakan kalian menyukai batik ya anak-anak, mengenakan baju batik, tas batik, maupun dengan bangga menggunakan produk-produk Indonesia. Terima kasih. Sekian dari Bu Tika. Silahkan kalian pelajari lagi dan dibaca lagi materi yang kita pelajari hari ini tentang batik Nusantara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.